Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi pertemuan keempat dan kelima pada mata kuliah Administrasi Pembangunan. Pada materi pertemuan keempat dan kelima ini, kita akan membahas yang pertama, ciri-ciri administrasi pembangunan. Yang kedua, paradigma administrasi pembangunan. Pada mata kuliah ini, saya diampu oleh Ibu dosen Ibu Yulia Hanoselina, SIP, MAP. Tanpa menunggu lama, let's check this out. Ciri-ciri administrasi pembangunan. Yang pertama yaitu konteks lingkungan administrasi pembangunan pada negara berkembang. Maksudnya, administrasi pembangunan lebih memberikan perhatian terhadap masyarakat yang berbeda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara baru berkembang. Ciri-ciri yang kedua yaitu administrasi pembangunan berperan aktif dan berkepentingan pada tujuan-tujuan pembangunan. Maksudnya di sini, administrasi pembangunan ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan sosial, perekonomian, dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik. Ciri yang keempat yaitu administrasi pembangunan sebagai agen pembangunan. Ciri-ciri yang kelima yaitu kedudukan administrator administrasi pembangunan sebagai penggerak perubahan. Ciri-ciri yang keenam yaitu administrasi pembangunan berpendekatan lingkungan atau ecological approach yang berorientasi pada kegiatan atau action oriented dan bersifat pemecahan masalah atau problem solving. Ciri-ciri yang ketujuh yaitu administrasi pembangunan dalam aparatur pemerintahan merupakan penggerak perubahan atau change agent. Materi yang kedua yaitu paradigma administrasi pembangunan. Pada paradigma administrasi pembangunan ini, kita akan membahas yang pertama, paradigma strukturalis. Fokus utama paradigma ini adalah politik dan ekonomi. Paradigma strukturalis memungkinkan negara-negara berkembang untuk mentransformasikan struktur perekonomian dalam negeri mereka dari pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke perekonomian yang lebih modern, lebih berorientasi ke kehidupan perkotaan, dan lebih bervariasi, serta memiliki sektor industri, manufaktur, dan sektor jasa-jasa yang tangguh. Paradigma struktural tersebut dalam analisisnya menggunakan perangkat-perangkat neolistik berupa konsep-konsep harga, alokasi sumber daya, dan metode-metode ekonomi untuk menjelaskan terjadinya proses transformasi suatu negara. Paradigma yang kedua yang akan kita bahas yaitu paradigma humanis. Pada dasarnya, paradigma ini bermuara pada pandangan subjektivitas dan yang berpijak pada kesadaran manusia, sehingga lebih menekankan kepada nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan. Implikasinya pada persoalan etika dan moralitas sebagai landasan dan tujuan pembangunan. Paradigma humanis lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini yang disebut sebagai potensi manusia, dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan positif ini. Kemampuan positif di sini erat kaitannya dengan pengembangan emosi positif yang terdapat dalam domain afektif. Emosi adalah karakteristik yang sangat kuat yang nampak dari para pendidik beraliran humanisme. Paradigma yang ketiga yang akan kita bahas yaitu paradigma empowering.
Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan atau daya dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Konsep pemberdayaan mulai menjadi tema sentral dalam teori atau pendekatan pembangunan sekarang ini, terutama di negara-negara dunia ketiga. Munculnya pendekatan pemberdayaan dalam teori pembangunan modern merupakan akibat dari gagalnya pembangunan ala barat yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi dan bertumpu pada sektor industri dan padat modal. Hal ini dinilai sangat kontradiksi dengan metode pembangunan di negara-negara dunia ketiga yang mengandalkan sektor pertanian dan padat karya, serta meletakkan manusia sebagai subjek atau utama dalam pembangunan. Lanjutannya, pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi ala barat dinilai telah mengakibatkan berbagai bentuk ketimpangan sosial dan menimbulkan berbagai persoalan lain seperti timbulnya akumulasi nilai-nilai hedonistik, ketidakpedulian sosial atau individualistik, dan rusaknya ikatan kekeluargaan dan kekerabatan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sebelum menutup video ini, pada teman-teman yang menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!